Hari-hari berlalu hingga sudah hampir sebulan Mbak Nia di sini. Tidak ada tanda-tanda suaminya akan datang. Dia malah terlihat santai tidak gelisah. Selalu mengatakan Mas Dion belum dapat cuti. Tidakkah dia merindukan anak-anaknya? Mengapa bisa sesantai itu meninggalkan mereka? Kalau memang suaminya itu tidak mendapat cuti, mengapa dia tidak pulang saja? Apa nanti Dion akan menjemputmu bersama anak-anak? Ibu ingin sekali melihat anak-anakmu. Ibu berkata sore itu sambil mengambil tempat di sebelah Mbak Nia. Mbak Nia yang sedang sibuk main ponsel terbatuk, lalu buru-buru mengambil air minum di hadapannya. Aku yang sedang menjaga Tata tidak jauh dari mereka menyipitkan mata melihat reaksinya. Dia seperti tidak siap dengan pertanyaan ibu. Kecurigaanku jika ada apa-apa dengan rumah tangga mereka semakin menguat. Iya Bu, nanti Mas Dion akan menjemputku dengan anak-anak. Mbak Nia tampak santai menjawab pertanyaan ibu setelah jeda beberapa detik. Dia melirik padaku. Aku melanjutkan bermain dengan Tata, pura-pura tidak peduli. Dion belum menghabarimu kapan akan menjemput? Ibu bertanya. Belum Bu, Mas Dion memang lagi sibuk banget. Ibu sudah nggak betah ya ada Nia di sini. Sepertinya dia mulai gerah dengan pertanyaan ibu. Bukan begitu Nia, ibu hanya khawatir dengan anak-anakmu. Kamu tinggalkan begitu lama. Ibu khawatir rumah tanggamu tidak baik-baik saja. Dion juga tidak pernah menghubungimu. Apalagi dia dengan pengasuh anakmu kan? Kami baik-baik saja Bu. Pengasuh itu hanya menjaga siang hari, tidak pernah menginap. Lagi pula ada Mbok Sima sama Mbok Dayu. Suaranya terdengar lirih, menyebutkan nama kedua pembantunya. Tapi tetap hati-hati Nia, kamu harus pantau mereka. Ibu mengingatkan. Mbak Nia mengangguk. Nia selalu pantau mereka, Bu. Aku menghembuskan napas. Entah sampai kapan Mbak Nia akan di sini. Mengapa juga Mas Sandy lama sekali mengurus cutinya. Aku sudah menghubunginya berharap dia bisa cepat menjemput istrinya. Namun dia bilang dia sedang ada yang diurus. Mudah-mudahan tidak lama lagi katanya. Sebenarnya malas juga menghubunginya. Aku sudah memblok nomornya sejak dia memutuskan pergi dari hidupku. Aku takut Mas Sandy atau Mbak Nia berpikir macam-macam jika tahu aku menghubunginya. Namun aku harus melakukan ide yang terlintas di kepalaku malam itu untuk menghentikan Mbak Nia. Sayangnya usahaku itu gagal. Tingkah Mbak Nia makin menjadi. Ada-ada saja caranya untuk mendekati Mas Sandy. Bahkan makin semangat untuk menemani Mas Sandy menjaga Tata. Aku yang juga sibuk mencari cara untuk menghalanginya menjadi kewalahan. Lama-lama aku lelah juga. Aku lelah diserang rasa khawatir akan ada kesempatan Mbak Nia mendekati Mas Sandy. Aku juga lelah menghadapi rasa overthinking, cemburu dan kecurigaan. Aku jenuh harus berpacu dengan waktu menjaga Mas Sandy agar tidak didekati Mbak Nia. Hidup damaiku sungguh terusik. Pagi itu saat sarapan aku minta izin Mas Sandy untuk main ke tempat Dina. Dina itu adik Mas Sandy dan juga sahabatku. Dia yang mendekatkan aku dengan Mas Sandy dulu. Setelah aku kecewa karena pengkhianatan Mas Dion dan Mbak Nia. Berada di rumah terus membuat pikiranku kacau tidak menentu. Aku ingin membagi resah dengannya. Mas Sandy menyetujui. Dia mengajakku berangkat sekalian bersamanya ke kantor. Sampai di rumah Dina, dia menyambutku. Tata langsung bermain bersama Audrey, putrinya yang berusia 3 tahun. Dia memang lebih dulu menikah dari Mas Sandy. Beneran Mbak Nia bilang gitu? Dina terbelalak kaget sambil menggelengkan kepala saat aku mulai bercerita tentang ajakan Mbak Nia untuk tukar suami, juga tingkahnya yang berusaha menarik perhatian Mas Sandy. Beneran Din, aku jadi capek banget Din. Cemburu, curiga, overthinking, jadi nggak tenang banget. Dina menatapku serius. Jangan-jangan mereka memang sedang ada masalah. Aku menatap Dina menunggu dia melanjutkan analisanya. Kamu pikir deh, nggak mungkin banget kalau mereka baik-baik aja. Mbak Nia hampir 1 bulan di sini. Aku menyetujui itu. Bisa jadi sih emang, aku juga kepikiran kok dia tenang aja ninggalin suaminya sama pengasuh anaknya. Apa nggak bahaya? Aku menggeleng, tidak habis pikir. Nah, iya kan? Emang anak-anaknya juga nggak nanyain ibunya ya? Perasaan kita nggak kelihatan 1 jam aja udah diributin. Dia juga apa nggak khawatir suaminya tergoda sama pengasuh itu? Aku mengangkat bahu. Dina benar. Mungkin itu sebabnya dia semangat sekali menggoda Mas Sandy dan mengajakku untuk tukar suami. Dia sudah bosan sama Mas Dion. Seperti dulu dia mudah bosan dengan pacar-pacarnya.
Kamu hanya perlu percaya Mas Sandy, Li. Aku percaya. Kamu juga harus percaya jika aku orang pertama yang akan menghukum Mas Sandy jika dia mengkhianatimu. Janji Dina sambil merangkulku. Kamu ingat nggak, Li? Berapa kali kamu nolak Mas Sandy dulu? Juga betapa gigihnya Mas Sandy mendekatimu. Aku mengangguk. Aku dulu sudah terlanjur mati rasa. Pengkhianatan Mas Dion dan Mbak Nia membuatku tidak memiliki keinginan menjalin hubungan lagi. Aku ingat memang betapa gigihnya Mas Sandy mendekatiku dulu, mengajak makan siang, mengantar pulang, sampai membantu pekerjaanku. Dia juga yang mengajakku bekerja di tempatnya saat aku mengeluh sulitnya mencari kerja. Untungnya dia tidak menyerah dan terus mendekati hingga aku luluh dan bersedia menikah dengannya. Ibu juga terus mendesakku untuk menerima Mas Sandy. Aku percaya dia mencintaiku. Aku pun percaya dia menyayangi Tata. Aku hanya takut dia tergoda dan perasaannya berubah karena nostalgia masa lalu. Pulang dari rumah Dina, aku menemukan rumah dalam keadaan sepi. Mungkin semua sedang beristirahat. Aku membobong Tata yang tertidur ke kamar, lalu aku ke belakang untuk mengambil minum. Kalau kamu datang dan mengatakannya pada ibu, aku akan bunuh diri, Mas. Suara itu membuat langkahku terhenti. Dadaku berdebar kencang. Berbagai tanya berputar di kepala. Di depanku, Mbak Nia berdiri membelakangiku dengan ponsel yang menempel di telinga.